semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Merenita. Dan kali ini aku bakal diinterview sama salah satu YouTuber cantik asal kota Bandung, Jawa Barat. Sebetulnya dari Majalengka sih, tetapi sama-sama orang Sunda ya guys. Jadi kita bakal ngobrol bareng. Aku yang bakal diinterview di YouTube channelnya. Makanya kalian harus tonton video ini karena bakal menarik kisah aku, di mana aku bakal kasih tahu, share ke kalian kenapa sih aku bisa di sini, gimana caranya. Karena aku kan memang sudah cukup lama, nggak lama-lama banget sih kalau dibandingkan dengan orang-orang Indonesia yang udah lama tinggal di sini. Penasaran? Ikuti terus aku dan Mbak Wati Teteh Wati ya di YouTube channelnya. So jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe YouTube channelnya Mbak Wati dan kepoin YouTube channelnya aku juga. Oke? Yay! Penasaran? Ikuti terus. Stay tune. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Teh Wati. Jadi di video kali ini aku kedatangan tamu istimewa ya, Mutiara Merenita. Kalian sebagian viewersku juga viewers beliau. Jadi aku akan tanya-tanya beliau bagaimana beliau sampai ke Australia. Oke, selamat datang Mutiara. Hai. Salam Hai, salam kenal buat para viewers dan subscribersnya Teh Wati Turner. Terima kasih loh sudah mengundang. Iya, terus udah gitu akhirnya ya udah aku decide gue cari laki aja gitu. Cuman ya gambling juga sih gitu. Maksudnya emang ke Australia itu bener-bener cari jodoh? Cari jodoh, iya. Oh, wow. Cari jodoh pakai visa turis. Iya. Kenapa Aja. kamu bisa sekarang kamu kerja di bagian apa? Education di Jadi kayak pendidikan. childcare? Enggak, kayak di sekolahan, di college. Kok bisa kerja di situ gimana? Oke. Jadi Penasaran. Jadi Karena kan di sini seriously di sini agak susah gampang ya, harus ada sertifikat. Jadi aku Iya. penasaran kok Muti bisa kerja di bidang education. Jadi gini, sebetulnya ya pada saat aku apply kerjaan itu banyak dari masukan orang-orang, karena kan aku udah juga kenal satu sama lain orang-orang Indonesia. Terus mereka bilang, lu tuh harus sekolah, nggak akan bisa, lu harus sekolah. Gue bilang, gue nggak mau sekolah lagi, otak gue udah mumat gitu kan. Masa iya sih kita punya sertifikat gitu, ijazah dari Indonesia nggak berlaku gitu. Nah, aku mungkin salah satu orang yang bandel ya, dan aku langsung merubah pola pikir dan cara itu dengan masa iya sih, sampai kalau aku sampai itu tuh belum pernah interview dan belum pernah mengajukan lamaran ke perusahaan lain. Jadi aku berusaha untuk gue pengen tahu deh masa iya ijazah Indonesia. Sebetulnya memang ijazah Indonesia tuh kalau secara formal memang tidak berlaku di sini gitu ya makanya. Guys, mau lu D3, S1, S2 ya, teman aku aja harus dari iya, teman aku aja dia lulusan kedokteran gigi Universitas Indonesia, sampai dia putar karir dia jadi bisnis marketing sendiri. Padahal dokter gigi, Bo. Karena dia bilang gini, gue kalau jadi dokter gigi di sini gue harus sekolah lagi, Mut. Berapa banyak biaya yang gue harus keluarin, waktunya juga. Nah, gue bilang, buset, lu dokter gigi aja begitu, apalagi gue gitu. Nah, akhirnya akhirnya kerjaan apa ya yang misalnya masuk, ya udahlah kerja yang biasa aja, tapi ya pengen maksudnya yang nggak terlalu ribet dan apa ya, karena aku kalau hospitality jadi waiters atau di restoran, aku nggak ada basic kayak gitu ya, dan makanya aku putar jadi administrasi. Jadi aku mau administrasi atau resepsionis, buat aku ya nggak masalah, nanti juga aku bisa ngikutin gitu ya cara kerja seperti apa di Australia itu seperti apa. Akhirnya pada saat aku apply gitu, karena support juga dari suami aku gitu kan, saat itu belum. Tapi jadi nggak sekolah. Beruntung dia. Nggak sekolah. Jadi karena dia itu tentu lah ya orang bule bahasa Inggrisnya oke lah ya, dan dia tahu gimana resume bikin resume CV seperti apa. Ya aku nggak ragu lagi, ini CV gue, ini resume gue,
lu tolong dong editin gitu kan, maksudnya yang proper, yang bagus di sini, karena kan di sini kan kayak resume CV itu kan kita nggak boleh pakai foto gitu ya. Terus ada layoutnya yang memang harus jelas, ini orang ngelamar kerja tuh jadi apa atau tujuannya apa, kayak gitu-gitulah sebetulnya itu. Tapi bukan ada perantara atau dikasih tahu? Nggak ada. Semua aku nyari, suami pun nggak ngebantuin aku nyari kerjaan. Terus kamu tahu dari mana itu? Dari Seek, dari Indeed, Ya, semua dari internet. Aku belum pernah dapat yang di Zora. Pokoknya jadi pada saat itu ya udah aku ngambil administrasi aja deh atau resepsionis gitu kan. Yang penting aku kerja lah gitu, nggak masalah gitu mau uangnya berapa. Nah pada saat itu kan meskipun aku ijazahnya banyak dari pariwisata gitu ya, dan aku pernah masukin apply ke flight center juga ya, terus ke salah satu travel agent yang lain. Cuman pada saat itu tuh yang orang lain tuh berharapnya aku tuh bakal punya ijazah di sini gitu. Jadi ya, jadi mereka tuh kayak, jadi pertama aku gagal, kedua juga aku gagal. Nah ketiga ini mungkin cukup beruntung karena cuma 2 kali aku gagal, dan itu pun pada saat ketiga itu aku apply di education, salah satu business college di dekat UTS Central Station gitu ya. Terus pas aku apply mereka manggil gitu, dan jadi administrasi gitu, student Jadi support. kalau di kita TU ya? Ya, kayak tata usaha, bagian kemahasiswaan. Iya. Iya, jadi pelayanan kemahasiswaan kayak gitu. Nah, dari situ kan excited iya. Nervous pasti dong. Gila, interview lagi. Aduh gimana ya, kemarin aja gagal. Aduh gimana? Itu pokoknya udah campur aduk deh. Terus aku lihat gimana pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita harus prepare juga, belajar sendiri, bener-bener searching. Jadi kan mungkin kalau orang-orang Indo yang lihat enaknya lu kerja gini, lu nggak tahu, gue juga latihan gimana caranya interview sama bule tuh gitu ya, sampai kayak gue harus ngapalin gitu ya jawaban. Kalau ntar mereka nanya begini, gue harus jawabnya seperti apa, karena kan beda, ini bukan mother tongue, bukan bahasa kita dari lahir gitu kan. Bahasa Inggris tuh kita kan harus mikir dulu gitu, apalagi untuk interview di perusahaan itu kan beda banget gitu, harus dengan kata-kata yang memang formal lah gitu, nggak kayak man gitu kan, dilihat dari segi ya. Dari situ pun aku belajar gitu. Jadi pada saat aku interview itu sama orang Eropa juga kan, dia yang bahasa Inggrisnya kita, aduh aksen di sini kan banyak banget ya, sampai aku harus dengerin dia tuh seperti apa, dan itu harus belajar listening juga akunya, yang selalu nonton film lah, dari musik atau baca atau apapun lah. Jadi preparation, persiapan itu tuh kita harus benar-benar matang kalau kita mau siap bekerja di kantor gitu ya. Nah pada saat mereka suka ya, kita lulus dari segi form interview kita udah bagus ya, tunjukkan kemampuan personality kita. Misalnya kita orangnya ceria, kita suka smile, suka apa, ya tunjukkan itu tuh di saat first impression mereka interview kita, wawancara kita. Jadi kamu gitu. langsung dapat yang itu. Nah pada saat itu tuh mereka ngasih kayak lampu hijau, ya udah nanti saya hubungi, yang pasti kalau kamu diterima kita kasih kamu kabar, nanti kamu interview sama owner kita. Nah pada saat itu ownernya orang China, Bo. Cewek, Bo, yang bener-bener wah buset, Bo, gitu. Kadang ya Allah nervous banget karena dia yang punya duit, yang berkuasa, orang Cina yang bener-bener Cina toh gitu ya. Dan dia perempuan dan kelihatannya dia suka, ya udah. Tapi memang dari segi gaji, karena mungkin dia bilang aku nggak ada pengalaman kerja di Australia gitu, dan mereka bilang ini pertama kalinya kamu kerja. Jadi saya menawarkan gaji 37.000 per tahun, 370 juta per tahun. Dan itu pun sangat rendah sebetulnya. Ya, tapi Sangat kalau rendah. di Indonesia kedengarannya wow, padahal Iya. mah di sini itu Iya, nothing. jadi pada saat itu tuh aku langsung ini, gimana ya? Terima nggak? Berarti Terima kalau lu, gue gitu. 37.000 per Per tahun tahun. berarti sebulan Cuman $20 per jam. oh sama aja ya. Jadi pada saat itu tuh ya aku konsultasi sama suami, gimana itu, lu terima karena kapan lagi? Iyalah. Itu sebagai batu loncatan aku. Jadinya ya udah aku terima. Terus aku di probation, masa probationnya 6 bulan gitu kan, apakah aku tetap lanjut atau enggak gitu. Dan disitulah di 6 bulan itu tuh kita menunjukkan kita mampu untuk bekerja di bidang yang kita kerjakan tersebut. Komputer. Gitu. Banyak. Jadi
dari kita melayani mahasiswa dari attendance, masukin data, assessment gitu kan, komplainan, Dengernya aja komplain gitu kan, komplain dari international student itu kan dari berbagai macam negara, aksennya beda-beda gitu kan, komplainnya juga beda-beda mengenai banyak hal gitu ya, dari mulai telepon lah, face to face lah gitu kan, input data aja sampai segini gitu, yang satu term 10 minggu itu aku bisa masukin data itu sekitar 8.000 assessment kali ya. Coffee lah. At what time? 5:30, we almost go. Yeah, you talking like I crazy. know. I juga interview, I know. Aduh, nggak kerasa Bentar. karena dia mau ke party. Tapi interesting banget. Soalnya Selesaiin dulu. hidup dia itu benar-benar laki ya. Selesaiin dulu. Nah, udah gitu ya aku enter assessment tuh banyak banget, 8.000. Jadi itu tuh harus benar tepat waktu dan segala, pokoknya hektik banget. Tapi aku enjoy karena punya teamworknya tuh yang beraneka ragam dari berbagai macam negara, dan komunikasi kita lancar, dan nanti kalau udah gitu dengan sendirinya kita tuh ada kepercayaan dirinya tuh meningkat gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Wati pengen bekerja, taruhlah resepsionis dulu lah gitu, nggak apa-apa, biasa aja, karena dengan sendirinya nanti kepercayaan diri kita tuh Iya, timbul, dan kita tuh bisa, nggak ada yang nggak bisa, pasti Iya, bisa. tahu. Nggak Tapi ada aku yang nggak suka bisa. kayak temen nawarin itu di retail di Mayer. Aduh, aku passionnya bukan di situ, jadi Iya. aku udah Iya. kayak udah minder gitu. Iya. Karena passionku memang aku jaga anak sama bersih-bersih, tapi aku nggak mau ya sekarang bersih-bersih. Iya. Terus terang aku nggak mau kalau bersih-bersih karena udah bosen. Oke, jadi sekarang udah berapa tahun kerja di... Jadi di kerjaan aku pertama itu aku 3 tahun setengah. Nah, pada saat aku pindah di kerjaan kedua ini, Oh, jadi ini yang baru. yang kedua ini udah mau 3 tahun juga gitu. Yang Berarti ini tuh gajinya udah gede dong. nggak juga sih, jadi kayak meningkat Iya, aja berapa lah. itu per tahun? Ya ada sekitar 650 juta per Wih. tahun lah gitu. Bayangkan itu. Aduh, kapan aku bisa dapat segitu? Nanti, tapi bener guys. Jadi meskipun kita mengawali dengan gaji dasar banget, itu aku ngerasa kemampuan aku bekerja tuh dinilai banget, dan mereka tuh jadi kayak naik gaji dari 37 ya. Sekarang udah 2 kali lipat. 37 aku di kerjaan pertama itu aku cuma 3 tahun aku bisa 40 sampai 47 lah. Jadi meningkat 10.000 ya, 10.000 dalam 3 tahun. Kalau mau, karena aku tuh nggak mau banyak pressure sebetulnya, pengen yang enjoy life, karena kan kita bersyukur tinggal di negara yang benar-benar lebih baik. Iya. Jadinya aku nggak mau stres lagi lah, ya udah yang penting gua kerja nyaman enak, udah deh, gua nggak mau peduli amat. Tapi ya itu udah lebih dari cukup. Iya. Tapi aku mah nggak apa-apa, yang penting anakku. Iya. Semoga seperti kamu ya. Amin. Oke, jadi aduh, sebenarnya masih pengen banyak pertanyaan, cuman waktunya ini dia mau party, jadi dia harus siap-siap. Nanti mungkin kita ketemu lagi dan lanjut ya. Pasti. Seru banget sumpah, karena aku penasaran banget, kepo tahu, daripada nanya-nanya orang kan, mendingan nanya langsung sama orangnya. Terima kasih Muti, Terima kasih udah banyak. sharing kehidupanmu dari mulai nol ya. Benar-benar target cari jodoh dan dapat tahu. Iya. Jadi Fokus, intinya fokus. motivasi apa buat teman-teman? Oke, buat teman-teman jangan berhenti bermimpi. Amin. Karena aku juga mulai dari mimpi. Mimpi itu bisa terwujud kalau kita ada usaha Aduh, dan merinding doa aku, dan sumpah. fokus itu. Ya, Aku lahir dan besar bukan dari keluarga yang beradai juga. Ibu bapak juga broken home gitu kan. Bapak aku juga meninggal pada saat aku masih kelas 6 SD gitu. Ya. Ibuku juga single parents, aku punya adik juga gitu, yang dimana mungkin nggak bisa lah gitu Iya. bakal sampai ke sini gitu. Dan om aku, keluarga besar aku juga mensupport aku itu dari apa yang kita perbuat gitu. Jadi kita tetap jangan berhenti bermimpi, tetap fokus, tetap silaturahmi, tetap baik aja sama orang, jangan minta ini ya kalau kita udah baik
timbal baliknya harus iya. ya jangan minta, pokoknya kita baik aja udah semua. Iya, Udah iya. titik. Ikhlas pokoknya. Ikhlas, nah itu. Nah, bagus banget ya teman-teman. Iya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa kepoin ya YouTube Mutiara Merenita. Iya. Terima kasih udah menonton video kita hari ini. Iya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next vlog. See Salam you. Sampurasun. Sampurasun. Mwah.